Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Novianti dengan NPM 221021050, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam kesempatan video ini, saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Perdagangan Internasional yang diampu oleh Ibu Resya Moniana Putri, SMSI, dan juga Bapak Dr. Herwa Yudi, SMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan 3 materi. Baiklah, materi yang pertama adalah teori klasik perdagangan internasional. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional ini merupakan suatu rangkaian interaksi jual-beli yang melibatkan konferensi mata uang dan lintas bebas antar berbagai negara, yang dimana teori klasik perdagangan internasional ini meliputi beberapa teori. Yang pertama itu mengenai pandangan merkantilisme. Di sini merkantilisme menegaskan bahwa kemajuan suatu negara dapat dicapai melalui perdagangan dengan negara lain. Lalu yang kedua adalah revolusi industri abad ke-18 hingga 19 atau ekonomi industri. Nah, pada teori ini mengajarkan dominan di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18 ketika kesadaran bernegara dan intervensi pemerintah dalam ekonomi semakin meningkat. Lalu yang ketiga, ciri sistem ekonomi merkantilisme ini terdapat beberapa hal yang meliputi negara sebagai penguasa tunggal perekonomian dan juga prioritas pada pengumpulan logam mulia sebanyak mungkin. Lalu keunggulan absolut atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu mengacu pada kemampuan negara dalam memproduksi lebih banyak produk dibandingkan negara lain dengan jumlah input yang sama. Nah, di sini teori ini memperkenalkan dalam bukunya The Wealth of Nation. Nah, teori keunggulan absolut ini menjelaskan mengapa perdagangan antar negara ini masuk akal. Karena setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu barang jasa tertentu, sehingga perdagangan tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, lalu adapun keunggulan komparatif. Di sini keunggulan komparatif merupakan teori koreksi yang juga menjadi kritik terhadap teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh J.S. Mill dan David Ricardo. J.S. Mill mengemukakan bahwa suatu negara akan mengkhususkan dirinya pada ekspor barang tertentu jika negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar, dan akan mengkhususkan pada impor jika barang tersebut memiliki kerugian komparatif. Lalu selain itu ada juga ciri-ciri keunggulan komparatif. Yang pertama adalah fokus pada biaya peluang, spesialisasi dan perdagangan internasional, manfaat dari perdagangan internasional, dan juga asumsi pada pasar sempurna. Lalu pada advantage komparatif juga ini mampu meningkatkan efisiensi global dan memaksimalkan keuntungan perdagangan. Seperti itu. Nah, lalu juga adapun contoh kasus dari teori klasik perdagangan internasional ini adalah contohnya seperti pada perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam. Nah, dengan memanfaatkan keunggulan pada masing-masing negara, yaitu Indonesia dan Vietnam, di sini kedua negara tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi dan juga pertumbuhan melalui perdagangan internasional. Yang pertama, keunggulan Vietnam. Vietnam ini mampu memproduksi misalnya sebanyak 5.000 kilogram beras per tahun per pekerja, lebih banyak dibandingkan dengan negara Indonesia yang hanya menghasilkan 2.500 kilogram beras. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam memiliki keunggulan absolut dalam produksi beras. Nah, keunggulan absolut Indonesia ini yaitu sebaliknya. Indonesia mampu memproduksi semisal 8.000 tekstil per tahun per pekerja, sedangkan Vietnam hanya mampu menghasilkan 4.000 tekstil. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi tekstil.
Tentunya pada kasus ini kita menggunakan teori absolute advantage. Nah, lalu materi selanjutnya yaitu mengenai skala ekonomi. Hmm, Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai skala ekonomi persaingan internasional dan perdagangan internasional. Sebelumnya kita harus memahami apa itu skala ekonomi. Jadi skala ekonomi ini merupakan konsep ekonomi yang menjelaskan mengenai biaya produksi per unit barang jasa yang akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi. Nah, dalam konteks perdagangan internasional sendiri, skala ekonomi ini memiliki peran penting dalam menentukan pola perdagangan antar negara. Teori dalam skala ekonomi ini ada dua. Yang pertama adalah teori keunggulan komparatif, di mana terdapat kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang jasa dalam skala yang besar dengan efisien dibandingkan dengan negara lain. Skala ekonomi ini dapat memungkinkan suatu negara untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya per unit yang dapat ditekan atau diperkecil. Lalu yang kedua adalah teori baru perdagangan internasional. Nah, dalam teori ini, skala ekonomi terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian internal dan eksternal. Negara sebagai pelaku perdagangan internasional atas dasar kepentingan bagi kemampuan suatu negara untuk tumbuh secara ekonomi dan sejahtera. Nah, dalam skala faktor internal, seperti contohnya pada perusahaan besar, dapat memanfaatkan tenaga kerja, teknologi, dan pembiayaan biaya tetap yang efisien. Sedangkan pada faktor eksternalnya, industri suatu wilayah dapat memperoleh keuntungan dari infrastruktur yang memadai, tenaga kerja terampil, dan pengetahuan kolektif yang spesifik. Lalu implikasi pada skala ekonomi ini, yang pertama adalah spesialisasi produksi. Negara akan memfokuskan dirinya untuk memproduksi barang jasa yang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif dengan adanya skala ekonomi. Lalu yang kedua adalah perdagangan antar negara. Maksudnya adalah antar negara ini akan saling bertukar barang jasa yang akan diproduksi dengan efisien, dan keuntungan tersebut akan memperluas hubungan kerjasama ekonomi mereka, perdagangan, dan juga investasi antar negara. Lalu yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam skala ekonomi ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan efisiensi produksi, inovasi, dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah implikasi struktur industri. Dalam hal ini, skala ekonomi akan cenderung signifikan terhadap konsentrasinya ke beberapa negara. Lalu, adapun persaingan internasional dalam perdagangan internasional. Nah, di sini kita harus memahami bahwa persaingan internasional dalam perdagangan internasional ini merupakan suatu kondisi masing-masing perusahaan yang akan bersaing untuk mendapatkan mangsa pasar yang besar dalam perdagangan barang dan jasa, serta didukung dengan faktor perbedaan biaya produksi, kualitas produk, teknologi, dan juga minat konsumen. Lalu ada juga faktor dari kebijakan pemerintah dan kurs mata uang. Contoh dalam kasus ini adalah perdagangan kopi di Indonesia. Eh, Perdagangan kopi di Indonesia ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia dan mampu mengekspornya ke berbagai negara. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teori keunggulan komparatif dalam produksi kopi. Indonesia akan mampu meningkatkan produksi sehingga mencapai skala ekonomis. Hal ini tentu akan mendukung Indonesia bersaing di pasar global negara penghasil kopi lainnya seperti Brazil.
Oke, baik. Materi terakhir ini mengenai kebijakan perdagangan internasional yang akan saya sampaikan. Sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari kebijakan perdagangan internasional itu sendiri. Jadi, kebijakan perdagangan internasional merupakan seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur aliran barang, jasa, dan modal pada lintas batas negara. Hal ini bertujuan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, instrumen yang digunakan pada kebijakan perdagangan internasional ini ada tiga, yaitu tarif, kuota, dan subsidi. Tarif ini merupakan pajak yang akan dikenakan pada barang impor untuk melindungi pasar domestik. Kalau untuk kuota merupakan batas kuantitas barang yang boleh diimpor atau ekspor untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi apabila sekiranya kurang atau lebihnya suatu produksi dalam negeri akan ditentukan oleh kuota dan juga tarif. Seperti itu. Lalu dengan subsidi sendiri ini merupakan suatu bantuan keuangan pemerintah yang dapat meningkatkan daya saing produk ekspor. Lalu selanjutnya itu mengenai tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana di sini akan membuka akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan untuk memacu kemajuan ekonomi. Selanjutnya yaitu guna meningkatkan daya saing. Di sini kebijakan perdagangan internasional akan mendorong efisiensi dan inovasi bisnis serta peningkatan kualitas produk. Tujuan yang terakhir adalah mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan harga barang dan meningkatkan pilihan konsumen dan menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu dengan kebijakan ekspor ini ya, pertama adanya insentif fiskal. Di sini akan dilakukan pemberian fasilitas pajak, kredit, dan bantuan keuangan untuk mendukung kegiatan ekspor. Lalu ada juga promosi dagang. Promosi dagang ini meliputi mengikuti pameran, melakukan misi dagang, dan juga membangun jaringan bisnis internasional. Lalu adapun diferensiasi produk. Diferensi produk ini kita akan mengembangkan produk-produk baru yang memiliki potensi ekspor yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur. Di sini pembangunan infrastruktur kita akan membangun pelabuhan, jalan, fasilitas logistik, ataupun mendukung untuk kegiatan ekspor lainnya. Selanjutnya itu mengenai kebijakan impor. Nah, kebijakan impor ini yang pertama adalah perlindungan industri dalam negeri. Maksudnya adalah kita akan melakukan pembatasan impor melalui taraf dan kuota yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, guna melindungi industri dalam negeri untuk melakukan persaingan-persaingan lokal, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pasokan bahan baku. Di sini kita perlu memfasilitasi impor bahan baku dan barang modal untuk mendukung kegiatan produksi. Lalu yang terakhir adalah akses teknologi baru. Di sini akses teknologi baru sangat memudahkan impor teknologi dan peralatan mutakhir untuk meningkatkan daya saing di luar maupun di dalam, seperti itu. Nah, pada materi ini sendiri kita dapat mengambil contoh kasus seperti pada kebijakan kuota di Indonesia. Nah, jadi kebijakan kuota di Indonesia ini, khususnya dalam sektor otomotif, saya akan membahas di sektor otomotif ini, merupakan bagian dari strategi proteksionisme. Jadi, kita di sini tentunya akan menggunakan teori proteksionisme. Nah, teori ini diterapkan guna melindungi industri domestik dari persaingan barang impor. Karena banyak negara yang menghadapi tantangan dari produk asing yang seringkali lebih murah dan berkualitas tinggi. Nah, oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberlakukan kuota impor yang membatasi jumlah mobil yang dapat diimpor dalam bentuk jadi atau build up. Nah, sementara hanya mengizinkan impor dalam bentuk terpisah atau knockdown untuk dirakit di dalam negeri. Seperti itu. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan industri otomotif lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga meningkatkan kapasitas produksi nasional. Seperti tadi yang saya bilang di awal, teori ini menggunakan teori proteksionisme. Jadi teori ini berargumen bahwasanya negara perlu melindungi industri domestik dari kompetisi asing yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan sektor-sektor strategis.
Nah, menurut Friedrich List, seorang ekonom asal Jerman, ia mengemukakan dalam bukunya The National System of Political Economy. Beliau menekankan bahwa pentingnya perlindungan terhadap industri agar dapat berkembang dan bersaing di pasar global. Ia juga berpendapat bahwa kebijakan proteksionisme ini akan sangat memungkinkan negara-negara untuk membangun kapasitas produksi mereka sebelum menghadapi persaingan internasional yang lebih ketat. Sekian presentasi saya pada kesempatan video kali ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.